Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillah Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidz, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita akan ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Nah, ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin. Allahumma amin. Masih melanjutkan kajian kita tentang nama dan sifat Allah, yang insya Allah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama dan sifat Allah Al-Adlu. Al-Adlu artinya secara umum yang maha adil. Al-Adlu artinya secara umum adalah yang maha adil. Jadi Allah itu nggak mungkin zalim kepada hamba-hambanya. Allah berfirman salah satunya dalam Al-Quran di surah Hamim As-Sajdah, karena lawannya adil itu zalim, dan Allah nggak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hamba. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran di surah
Hamim masih jeda. Surah ke-41 atau surah Fussilat surah ke-41 ayatnya ayat 46. Apa kata Allah? A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Siapapun yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan manfaat dari kebaikannya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jahat atau berbuat yang tidak baik, maka dia akan menanggung resiko dari ketidakbaikan yang dia buat itu sendiri. Dan tiadalah Tuhanmu dan tiadalah Rabbmu Allah berbuat aniaya kepada hamba-hambanya. Makanya kan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Jadi kalau kita berbuat baik, ya kita melihat akibat baik dari kebaikan kita itu. Kalau kita berbuat jahat, ya kita akan melihat dampak buruk dari kejahatan yang kita lakukan itu terhadap diri kita sendiri, terutama pada diri kita sendiri. Karena bahkan ketika orang berbuat baik pada orang lain, sesungguhnya tanpa dia sadari dia sedang berbuat baik pada dirinya sendiri. Dan sebaliknya ketika ada orang yang berbuat jahat pada orang lain, tanpa dia sadari dia sedang berbuat jahat pada dirinya sendiri. Saking jahatnya. Nah, ini dirujuk kepada ayat yang tadi surah ke-41 Fussilat kami masih jeda. Ayat 46 dijelaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pernyataan beliau dikutip oleh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah rahmatan wasi'atan dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin. Apa kata beliau? Ma ahsanu ila ahadin wa ma asatu ilaihi. Lianna Allah yaqul man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain, aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain, karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, berarti aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, berarti aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Nah, ini semuanya kembali pada kita. Makanya kalau ada orang misalnya terjadi hal yang tidak enak dalam kehidupannya, jangan pernah menuduh Allah tidak berlaku adil pada dirinya. Karena sesungguhnya seringkali kita sendirilah yang berbuat zalim pada diri kita sendiri. Jadi seringkali kita sendirilah yang berbuat zalim pada diri kita sendiri. Sebagian para ulama ada yang mengatakan seringkali ujian dari Allah itu datangnya cuma satu. Karena kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebani orang itu di luar kemampuan. Allah itu tidak akan membebani seorang itu kecuali berdasar pada kemampuannya. Berarti tidak di luar kemampuan. Itu dalam konteks ujian. Seringkali ujian dari Allah ini, seringkali ujian itu cuma satu. Ini istilah, bukan satu toktil, istilah. Nah, terus kemudian dirujuk pula pada firman Allah di surah Al-Baqarah 155, nabluwannakum bisyai'. Syai' itu sedikit artinya. Dan sungguh akan kami uji kalian itu dengan bisyai', dengan sesuatu. Orang Arab itu kalau menyebut dengan bisyai' itu keakeh, maksudnya keakeh, sedikit. Tapi seringkali ada orang itu mengatakan, kenapa masalah dalam kehidupan saya begitu banyak? Kenapa masalah dalam kehidupan saya begitu banyak? Seolah-olah dia hendak
menggugat takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kita begitu banyak masalah dalam kehidupan saya kok begitu banyak? Saya ulangi, seolah-olah dia menggugat takdir Allah. Salah satunya yang perlu kita cermati adalah pemberitahuan Allah tentang ujian yang Allah katakan wa basyiris shabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, sabar itu intinya satu, pada kemampuan menahan diri. Nah, seringkali kadang orang tidak bisa menahan diri. Akhirnya apa? Akhirnya tidak bersikap dengan sikap yang terkendali, yang menyebabkan masalahnya benar semakin bertambah. Contoh misalnya, ada orang diuji dengan kesempitan rezeki, misalnya diuji dengan kesempitan rezeki. Kalau dia mau sabar, walaupun tampaknya kurang, insya Allah tidak akan kekurangan. Kenapa? Karena dia bisa menahan diri dan dekat dengan pertolongan Allah. Innallaha ma'as shabirin. Sebelum 155 itu kan 153-nya Allah bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as shabirin. Walaupun sabar itu ada yang menafsirkan dengan saum, tapi saum sama sabar maknanya sama, imsak, artinya menahan. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita bisa menahan diri, insya Allah soal kita ya cuma itu saja, gak nambah yang lain. Dan tinggal sabar, insya Allah walaupun kelihatannya kurang, tapi tidak akan kekurangan. Ini saya buka masuk saya boleh nggak? Boleh ya? Waktu gak enak. Mohon izin ya. Saya takutnya bapak-bapak takut sama saya. Jadi saya ulang ya. Jadi seringkali memang kita ini ya tadi tidak bisa mengendalikan diri tadi itu, sehingga kemudian apa yang terjadi? Soal jadi nambah. Kalau sabar kan soal nggak nambah, walaupun kelihatannya kurang tapi tidak akan kekurangan misalnya. Tapi kalau nggak sabar, seringkali ya tadi akhirnya muncul perbuatan-perbuatan yang tidak terkendali. Diuji dengan kesempitan rezeki, nggak sabar, nyolong, ketahuan, digebukin, sakit, masuk penjara, istri minta cerai, mertua ngambek, namanya jelek di masyarakat. Itu jadi nambah berapa soalnya? Yang nambah soal siapa? Dia sendiri. Atau diberi uji dan kesempitan rezeki, nggak sabar, nipu sana, nipu sini, ketahuan, malu, nggak dipercaya orang, dijauhi banyak orang. Terus kemudian ya tadi akan mungkin istri minta cerai lagi, kemudian mertua ngambek, pokoknya macam-macam. Gara-gara perbuatan, belum lagi ketidakberkahan dalam hidup. Jadi seringkali yang menambah masalah itu ya kita sendiri sebenarnya, karena nggak sabar itu. Padahal kalau mau sabar, soal itu nggak nambah, soal cuma sakit aja. Dan itu pun kemudian kita insya Allah diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk apa? Mengatasi. Walaupun tampaknya kurang, insya Allah tidak akan kekurangan. Insya Allah. Saya punya kawan seorang ustadz pelihara anak yatim banyak. Beliau cerita sama saya itu setiap hari itu Ustaz bisa habis 600.000 untuk anak-anak yatim, katanya. Ya, qadarullah sampai sekarang masih berlangsung gitu. Walaupun beliau secara ekonomi bukan pas-pasan banget, pas-pasan pakai banget kan. Tapi qadarullah dan izin Allah anak yatim itu sampai sekarang masih terpenuhi kebutuhannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pernah beliau ini dapat gratisan umroh kita. Cerita sama saya ini berangkat umroh cuma ninggalin istri uang 1 juta. Ninggalin istri uang berapa? Cuma 1 juta. Sementara anak-anak yatim itu berhari butuh berapa? 600. Saya nggak punya uang sama sekali, cuma itu saya titipkan ke istri saya berangkat. Begitu saya pulang, saya tanya gimana nih?
apakah uangnya sudah habis atau gimana keadaannya anak-anak? Jawaban istri saya kaget, saya bilang, Masya Allah. Selama saya tinggal umroh itu ternyata uang istri saya itu masih utuh dan anak-anak yatim masih sejahtera. Masya Allah. Jadi kalau sabar itu gitu, walaupun kelihatannya kurang tapi tidak kekurangan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya saya ulang, kita semua tidak hanya jenengan tapi juga saya seringkali bertambahnya soal itu karena kita yang nambah soal. Kadang ngomongnya kenapa persoalan dalam saya itu begitu banyaknya, tidak mau koreksi diri, padahal yang nambah soal itu ya dia sendiri. Itu Allah. Jadi Allah sebagai Al-Adil, zat yang maha adil, adalah zat yang tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dan hanya Allah lah sesungguhnya yang bisa berlaku adil. Karenanya segala bentuk timbangan keadilan harus dirujuk kepada ketentuan adil menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan kita kemarin kan sudah saya contohkan, andaikan ada konflik misalnya antara suami dan istri, orang tua dan anak, atasan dan bawahan, itu timbangannya apa? Hak dan kewajiban dalam Islam itu ditimbang dengan hak dan kewajiban dalam Islam. Karena hak-hak seseorang itu dilindungi oleh Allah dengan kewajiban orang lain. Misalnya seorang suami itu hak-haknya dilindungi oleh Allah dengan kewajiban istri, sebagaimana hak-hak istri dilindungi oleh Allah dengan kewajiban suami. Hak-hak orang tua dilindungi oleh Allah dengan kewajiban anak. Hak-hak anak dilindungi oleh Allah dengan kewajiban orang tua. Demikian juga atasan, itu hak-haknya dilindungi oleh Allah dengan kewajiban bawahan. Hak-hak bawahan dilindungi oleh Allah dengan kewajiban atasan. Dan masing-masing tidak boleh merasa lebih penting. Atasan merasa lebih penting daripada bawahan, atau bawahan merasa lebih dibutuhkan daripada atasan. Tidak boleh merasa begitu, karena bahaya juga kalau hanya pakai atasan nggak pakai bawahan. Al-adil. Al-adil terambil dari akar kata adalah yang berarti lurus dan sama. Jadi berlaku lurus dan sama. Makanya terus kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 228 itu Allah katakan walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi para istri itu ada hak yang seimbang dengan kewajibannya. Dan bagi para istri itu ada hak yang seimbang dengan kewajibannya. Kalau kewajiban suami kepada istri penuh, maka ketaatan istri pada suami juga penuh. Kalau kewajiban suami pada istri separuh, maka ketaatan istri pada suami juga separuh. Ketika kewajiban suami pada istri tidak ditunaikan alias mangkir suami dari kewajibannya, maka istri berhak melepaskan diri dari suami tersebut. Tentu ini tidak sekaku yang saya katakan prakteknya, tapi itu rumus dasarnya itu begitu. Itu seperti itu. Makanya hati-hati para suami, jangan zalim kepada istri. Daripada tingkat kezaliman tertentu, istri bisa mengambil hak untuk lepas dari suami. Dan Islam memfasilitasi itu melalui namanya khulu', cerai gugat atau fasakh. Itu seperti itu. Allah. Ya tentu wanita juga jangan sembarangan mengambil hak itu, karena ada ancamannya juga. Ini perimbangan dalam Islam itu. Apa ancamannya? Hadis sahih dari Ibnu Majah itu diantaranya, ayyumma imra'atin sa'alat zawjaha talaqaha bighairi 'udhrin lam turih raihatal jannah. Wanita manapun yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan hukum yang benar, maka wanita itu tidak bisa mencium baunya surga. Terus Allah. Sementara pakar mendefinisikan adil dengan penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Jadi menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya itu namanya adil. Kalau kita sebagai seorang suami harus bisa meletakkan istri kita pada tempat yang seharusnya itu sebagai istri kita, pasangan hidup kita, teman hidup kita. Demikian juga seorang istri harus bisa meletakkan suaminya pada posisi di mana seharusnya suami itu menjadi pemimpin dalam rumah tangganya.
Karena bagi laki-laki itu ada satu tingkat lebih tinggi derajatnya dari istri dalam hal fungsi organisasi rumah tangga. Itu Quran yang mengatur. Dan demikian juga kemudian bagaimana kita sebagai orang tua harus memposisikan anak-anak kita sebagai anak-anak kita yang harus kita sayangi, dan kita harus memposisikan orang tua kita sebagai orang tua yang harus kita hormati dan kepada yang kita berbakti. Karena kalau kita tidak bisa memposisikan itu pada posisi yang seharusnya, maka kita bisa termasuk orang yang berbuat zalim dalam hal ini, karena telah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ini hati-hati. Jadi karena di antara makna adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah al-adil, Allah zat yang maha adil, diletakkan semua pada tempatnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah bagi penghidupan manusia itu di dunia ini. Jadi semua sudah dibagi oleh Allah, termasuk peran-perannya. Maka dikasih peran mana kita oleh Allah, di situ kita mesti bisa menempatkan diri kita pada tempat yang sebaik-baiknya. Ada yang jadi peran sebagai seorang suami, sebagai istri, anak, orang tua, pemimpin, tokoh masyarakat misalnya, atau guru agama, atau macam-macam. Perannya macam-macam. Ada sebagai atasan, ada yang bawahan. Di pada posisi mana Allah letakkan kita di pada posisi yang pasti berdasar pada maha adilnya Allah yang gak mungkin zalim kepada hamba-hambanya, maka disitulah kita harus berperan dengan sebaik-baiknya. Itu seperti itu. Karena kalau kita tidak berperan dengan sebaik-baiknya, sangat dikhawatirkan kalau kita naudzubillah termasuk orang-orang yang zalim, karena telah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah. Maka seorang suami jangan jadikan istri itu seperti jomos. Jangan jadikan istri itu seperti apa? Jomos. Sehingga seolah-olah kemudian seorang istri itu harus selalu menuruti apa maunya suami. Terus kalau nggak nurut diancam, wah awas Allah nggak ridho sama kamu kalau aku nggak ridho. Padahal ridhonya suami itu akan menjadi ridhonya Allah kalau ridhonya suami sesuai dengan ridhonya Allah. Murkanya suami pada istri itu menjadi murkanya Allah kalau murkanya suami cocok sama murkanya Allah. Itu catatannya. Jadi nggak mutlak di situ itu. Maka jangan di sini nggak ada, tempat lain makanya. Nah, ada sebagian suami itu suka ngancam istri itu gitu. Aku nggak ridho ya, nanti Allah nggak ridho sama kamu. Senangannya mau ngancam, kayak polisi ya. Polisi singa. Polisi yang benar banyak, yang nggak benar aja. Itu seperti itu. Jadi jangan begitu kita itu. Jadi singkat cerita, kita ini pada dasarnya jangan seperti itu kalau kepada istri. Karena pada dasarnya ketika seseorang itu berlaku zalim demikian, berarti dia telah tidak mendudukkan sesuatu tidak pada tempatnya. Terus seperti itu. Allah. Seorang istri kepada suami, jangan mentang-mentang kemudian dia punya kelebihan dari dari suami, lantas kemudian dia berbuat zalim kepada suami dengan menghilangkan fungsi suami sebagai kepala rumah tangga. Ini hati-hati. Sambil contoh sederhana misalnya, saya mohon maaf, kalau di Al-Quran itu kan dikatakan di surah An-Nisa 34 itu, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Dan laki-laki itu adalah pemimpin qawwam bagi wanita disebabkan memiliki kelebihan atas yang lainnya dan disebabkan kemampuan memberikan nafkah dalam hal ini. Ini menarik. Jadi kalau sebagai para ulama itu menjelaskan, di pada sisi mana seorang suami itu tidak punya kelebihan dari istrinya, di sisi yang itu dia tidak bisa memimpin. Saya ulangi, di sisi mana di mana
seorang suami tidak punya kelebihan dari istrinya, di sisi itu dia tidak bisa memimpin. Karena Allah bilang untuk syarat menjadi pemimpin di situ harus punya kelebihan dari yang lain. Ambil contoh gini, saya mohon maaf, saya punya kawan seorang ustaz, kakak kelas saya di pesantren, nikah dengan pengusaha mebel dari Jepang. Ya ustaz itu berapa sih dibandingkan pengusaha itu? Ya, secara ekonomi jelas lebih tinggi istrinya. Terus istrinya itu bilang sama suaminya, mas kamu nggak usah mikir nafkah keluarga. Nafkah keluarga aku yang pegang, mas. Nafkah keluarga aku yang pegang. Sementara nanti kamu dakwah aja, kata istrinya. Saya mau tanya, dalam masalah seperti ini, saya ulangi, dalam masalah seperti ini, yang menguasai dan memimpin ekonomi itu istrinya atau suaminya kira-kira? Istrinya. Wong sing duit, sing wedok. Berarti dalam hal ini, nah suami nggak bisa jadi pemimpin dalam hal ekonomi menurut. Atau saya dulu punya tetangga ketika masih jadi kontraktor, masih kontrak, itu ada tetangga saya itu istrinya itu satpam, jago karate. Sementara suaminya itu di samping sepertinya yang saya lihat tidak kerja karena sering di rumah. Jadi bapak rumah tangga, masak, ya nyapu, ngepel, macam-macam. Jadi pembagian tugasnya seperti itu. Nah, kira-kira kalau ada maling masuk ke rumahnya itu, yang maju istrinya apa suaminya? Karena perempuan ini satpam, jago karate, kira-kira. Jadi pada sisi mana suami tidak punya kelebihan terhadap istri, di situ secara sunnatullah dia menjadi pemimpin. Tapi istri yang baik, nah ini catatan aja, istri yang baik sebetapapun pada beberapa sisi punya kelebihan dari suaminya, jangan tetap mempersilahkan suaminya sebagai pemimpin kepala dalam rumah tangga. Nah, itu seperti itu lanjutannya. Nah, itu kenapa saya ulang tadi, jangan sampai kemudian suami berlaku zalim kepada istri dengan cara suka mengancam-ancam tadi itu. Dan sebagaimana juga seorang suami, istri jangan juga berlaku songong kepada suami hanya karena punya kelebihan dari suaminya. Ini letak keadilan dalam Islam itu seperti itu. Allah. Maka seorang anak juga begitu sama. Seorang anak harus bisa meletakkan dirinya yang tepat pada orang tuanya, sebagaimana dia harus tetap bisa meletakkan orang tuanya pada posisi yang dimuliakan. Karena kalau Anda cermati terkait dengan berbakti pada kedua orang tua, Allah selalu sertakan huruf ba dalam ayatnya, wabil walidaini ihsan. Nanti coba cermati di surah Al-Baqarah 80-an ke atas itu. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Al-Isra ayat 24, 23, 24 itu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. An-Nisa ayat 36 wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Di pada banyak ayat tentang berbakti pada kedua orang tua, Allah selalu sertakan huruf ba di situ. Dan huruf ba di situ, sebagian para ulama memaknainya memiliki faidah ma'iyah, kebersamaan. Memiliki faidah apa? Ma'iyah, kebersamaan. Kebersamaan yang dimaksud apa? Hendaklah seorang anak dalam berbakti pada kedua orang tuanya itu tidak boleh dipenjara, tidak boleh dipenjara. Dan jarak yang dimaksud bukan Bekasi, Lumajang, bukan Padang, Bekasi, bukan Purwokerto, Bekasi, bukan itu. Yang dimaksud dengan jarak adalah hendaklah seorang anak itu datang kepada orang tuanya. Jangan membuat jarak, maksudnya apa? Datanglah sebagai anaknya, jangan sebagai siapa Anda, jangan sebagai siapa Anda dalam kehidupan sehari-hari Anda, dalam strata sosial Anda. Jadi jangan datang sebagai menteri, jangan datang sebagai ustaz, jangan datang sebagai dosen, jangan datang sebagai dekan, jangan datang sebagai RW, jangan. Nah, datanglah sebagai anaknya. Dan saya mohon maaf, tidak sedikit orang tua itu takut kepada anaknya. Kenapa? Karena anaknya telah datang kepada orang tuanya,
sebagai siapa di dalam strata sosialnya. Bahkan tidak jarang seorang anak itu bahkan terlampau menjaga wibawa di depan orang tuanya, sampai orang tuanya takut kepada anaknya. Nauzubillah min dzalik. Sampai ada ulama yang mengatakan kalau untuk menegur kamu, orang tua kamu takut kepada kamu karena takut kamu marah, ketahuilah bisa jadi kamu adalah anak yang durhaka kepada kedua orang. Allah, bisa dimengerti insyaallah ya. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, termasuk juga dalam kategori makna definisi adil itu kata para ulama adalah memberikan kepada pemilik haknya, memberikan kepada pemilik haknya melalui jalan yang terdekat. Maksudnya mempermudahkan sampainya hak. Jadi mempermudah sampainya hak. Saya ulangi, mempermudah sampainya hak kepada yang berhak itu adalah bagian dari makna adil. Maka dalam Islam itu ada istilah yassiru wa la tu'assiru, permudah jangan dipersulit. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan bukan kesulitan. Kalau bisa dipermudah maka jangan dipersulit. Siapa yang permudah urusan sama muslim akan dipermudah urusannya dunia akhir. Maka pada banyak hal kalau kita cermati terkait dengan maha adilnya Allah, kalau kita kaitkan dengan ini, coba perhatikan. Allah itu kalau bicara pahala dipercepat dan dilipat gandakan. Ini bentuk betapa Allah itu memudahkan orang dapat pahala, yaitu adalah hak setiap orang. Nah, sementara ketika kemudian Allah bicara tentang dosa, Allah lebih suka menunda. Bahkan kecenderungannya Allah itu pelit dosa, pelit siksa Allah itu. Muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Orang baru niat saja baik, niat baik itu sudah dicatat oleh Allah sekali utuh pahalanya. Nah, jadi sudah dicatat sekali utuh pahalanya. Nah, sementara kalau yang bersangkutan, saya ulang, sementara kalau yang bersangkutan itu gak jadi mengamalkan, sudah diberi pahala. Kalau jadi mengamalkan, dilipat gandakan 10, 100, 700 hingga tak berhingga. Jadi baru niat sudah kasih pahala, gak jadi tetap pahalanya sekali utuh. Ngeyel, kok akhirnya dikerjakan, dilipat gandakan. Itu kalau bicara pahala. Jadi Allah sangat memudahkan orang untuk mendapatkan pahala. Nah sebaliknya, ketika ada orang berniat yang tidak baik, kalau baru niat belum dicatat sebagai dosa, kok batal dikerjakan malah dikasih pahala, batal dikerjakan malah dikasih pahala. Lanjutannya, kalau kemudian dia ngeyel mengerjakannya, tidak dilipat gandakan. Jadi nggak ada kelipatan gandaan, itu nggak ada. Dosa itu nggak dilipat gandakan. Kalau ngeyel dikerjakan, taubat dihapus oleh Allah. Makanya kalau kita pakai hitung-hitungan ini ya, sebenarnya kalau kita pakai rumus Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sebenarnya ya, potensi kita masuk surga itu lebih besar daripada potensi kita masuk neraka. Kenapa? Karena kalau kebaikannya lebih berat langsung masuk surga, kalau keburukannya yang lebih berat baru masuk neraka. Sementara kalau kita lihat hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim tadi itu, hitung-hitungannya berarti potensi kita masuk surga lebih besar sebenarnya. Loh kok sampai kemudian ada orang masuk neraka? Berarti kebuangan orang. Karena potensi masuk surganya lebih besar sebenarnya. Makanya ada ulama yang mengatakan kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga itu malaikat gak heran. Malaikat gak heran. Siapa masuk surga? Pak Indra, Pak biasa. Amin. Itu surga. Siapa yang masuk surga misalnya? Jadi nggak heran. Malaikat itu kenapa? Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sebaliknya kalau ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk neraka, itu malaikat heran. Kalau bahasa kita ini kira-kira gitu. Kok bisa?
Padahal potensi masuk surganya lebih besar. Makanya manfaatkan betul ini maha baiknya Allah dengan segala maha adilnya ini, di mana Allah memberikan hak kepada yang berhak, haknya dengan cara yang mudah, dalam bentuk apa tadi? Pahala-pahala yang luar biasa. Maka milikilah niat-niat yang baik, milikilah niat-niat yang baik, cita-cita yang baik, keinginan yang baik, karena ini luar biasa pahalanya. Dan apalagi kalau itu semua bisa kita wujudkan, Masya Allah, itu akan mendapatkan kelipatan-kelipatan pahala yang sangat luar biasa. Sementara kalau dosa Allah pelit tadi, bahkan untuk siksa pun Allah seringkali menunda. Surah Fatir ayat 35, surah ke-35 ayat 45, mohon maaf. Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Itu seperti itu. Atau kemudian yang kedua, bahkan tidak jarang Allah itu sebelum mengadab malah ngasih bonus terlebih dahulu. Sebelum dikemplang itu orang itu kasih bonus dulu oleh Allah, namanya istidraj. Mana dasarnya? Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 44. Surah Al-6 ayat 44. Di situ Allah katakan, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka ketika mereka mulai melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, maka yang diingatkan itu ingatkan. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', maka kami buka. Jadi diingatkan dablek ya wes, kalau baca kita ya wes takon dablek. Terus kata Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu kebaikan dunia. Jadi tambah dablek, tambah durhaka itu Allah kasih banyak masalah dunia. Semua serba bagus untuk dunia ini. Tapi kata Allah, ingat, hatta idza farihu bima utu, hingga ketika dia mencapai puncak kebahagiaannya dalam kedurhakaan itu di dunia ini, kata Allah, akhadnahum baghtatan, maka kami siksa dia itu secara tiba-tiba. Baghtatan itu ujuk-ujuk, mak jegaklip, mak bedunduk, tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, seketika itu dia kaget dan berputus asa. Na'udzubillahi min syarri. Semuanya harus hati-hati, jangan sampai kita seperti itu. Allah. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan yang adil adalah yang lahir darinya perbuatan keadilan, yang bertolak belakang tindakannya dengan penganiayaan dan kezaliman. Maka kalau mau keadilan yang betul-betul adil, ikuti apa yang Allah aturkan dalam kitabnya maupun sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pernah ada sebuah cerita itu, di sebuah negeri itu banyak sekali malingnya, sampai kemudian rajanya itu menerapkan hukuman mati untuk orang yang mencuri, saking maraknya pencurian. Maka terus kemudian ada seorang ulama yang mengatakan jangan dihukum mati, karena tidak sedikit orang itu yang tidak takut mati untuk supaya bisa makan. Tapi tegakkan ketentuan Allah potong tangan itu supaya terus kemudian keadilan itu tegak di negeri ini, sehingga kemudian akan terhenti semua bentuk kriminalitas pencurian tersebut. Akhirnya raja itu mau menuruti saran ulama tadi, terus kemudian ditegakkan hukum potong tangan di kerajaan tersebut. Qadarullah, kasus pencurian itu betul-betul menurun drastis. Kenapa? Ya tadi, kalau kita ambil hikmahnya, ada banyak orang itu yang tidak takut mati untuk supaya bisa makan. Akan tetapi kalau dipotong tangan kan jadi malu. Makanya kalau kita di Saudi itu, kalau ada orang potong tangan kok potongannya cuma segini, sepergelangan ini, itu semua orang tahu nyolong berarti. Dan itu takzir, malu itu pasti. Dan lesik ulangi mana, yang diketok mana, sekili sebelah. Itu seperti itu.
Ya, ini yang kemudian ya tadi, kalau kita mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya mau berdasarkan pada keadilan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, maka keadilan yang sesungguhnya itu akan betul-betul terwujud sebenarnya. Itu seperti itu. Dalam segala hal, dalam kehidupan pribadi kita misalnya, dalam bermasyarakat. Nah, jadi kalau kita tegakkan apa yang Allah mau terkait dengan keadilan ini sendiri, maka sebenarnya saya ulang tadi, keadilan yang sesungguhnya, keadilan itu akan betul-betul akan terwujud. Nah, kalau adil itu diukur menurut maunya manusia, ya dalam mari ya, tidak ada selesainya. Misalnya, bagaimana pengertian adil menurut suami? Itu pasti berbeda pengertian adil menurut istri. Bagaimana pengertian adil menurut orang tua? Itu seringkali berbeda adil menurut anak. Pengertian adil menurut atasan dengan adil menurut bawahan itu mesti karpe sejer, nggak sama itu pasti. Dan karenanya kemudian kalau memang betul-betul mau adil yang sesungguhnya adalah adil menurut yang menciptakan kita. Siapa? Allah melalui Al-Qur'annya maupun sunnah Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah menciptakan manusia, menyempurnakan ciptaannya dan menjadikan adil dalam arti seimbang dan cenderung kepada keadilan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an di Al-Infitar ayat 7 itu, Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Itu Allah yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu itu seimbang. Jadi semua Allah ciptakan dalam tata keseimbangan yang luar biasa dalam tubuh kita ini, sehingga hati-hati, mata punya hak kalau ngantuk ya tidur. Tapi tolong bedakan antara ngantuk dan ngantukan. Itu nah, kalau lapar ya dikasih makan. Jangan sampai tidak makan dan begitu seterusnya. Allah. Nah, ini diantara hal yang saya sampaikan karena sudah penyakit tanda suruh. Terus tadi saya mohon maaf ya, saya tadi yang suka ngancam kayak polisi. Saya mohon maaf. Itu di otak saya tadi itu teringat buku An-Nizam Al-Islami itu, seorang suami kepada istri itu jangan seperti polisi kepada maling, itu maksud saya tadi. Yang jadi maaf itu tadi salah ya. Ya polisi kalau kepada maling kan harus interogasi. Jangan husnudzon sama maling itu. Oh, polisi kalau husnudzon nggak ada yang jadi kriminal, nggak pernah terungkap kejahatan itu. Jadi saya ulang ya, tadi mohon maaf contohnya saya utuhkan ya. Jadi di otak saya tadi pas ngomong soal polisi itu, kalau di kitab Nizam Islami itu seorang suami kepada istri jangan seperti polisi kepada maling, yang dia berlaku yang tidak benar itu seperti itu. Maksudnya suami itu jangan seperti itu kalau ke istri. Ya kalau polisi ke maling itu benar maksudnya, tapi kalau suami ke istri jangan seperti itu maksud saya. Itu maksudnya. Jadi bukan saya ulangi, bukan kata-kata umum tadi yang pertama tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah, tulis. Silakan tanya, protes, marah, tulis. Jangan marah-marah.